Cepat pergi. Yang menentang sekte maut harus dibunuh tanpa ampun. Kamu adalah Tuan Pemimpin Naga Bonar? Maaf, aku datang terlambat. Sebelum aku mati, bolehkah kulihat wajah aslimu? Di dunia ini, cuma aku yang tahu. Masa depannya si Suryata bisa sangat tinggi dari mana. Acara cari jodoh dimulai. Bu Kiara, semua pria di sini bernama Yoshi. Gak mau. Semuanya pergi. Kekayaan Bu Kiara mencapai ratusan triliun. Pria yang dia cari sebenarnya siapa? Bu Kiara sudah mencarinya selama 5 tahun. Kabarnya asalkan ketemu, dia akan menikah sama pria itu. Sebenarnya lelaki sehebat apa sampai bisa mencuri perhatian Bu Kiara? Kembalikan padaku tulangku. Anjing sialan, berani kamu merebut tulangku? Lancang, beraninya kamu menabrak Bu Kiara. Hei pengemis, kamu gak punya mata. Hei, Nona cantik, kulihat kamu punya tulang yang unik. Tubuh sempurna yang langka. Apa kamu tertarik jalani latihan berpasangan bersama aku? Beraninya kamu menggoda Bu Kiara, penjaga. Kamu. Tunggu, lepaskan dia. Bu Kiara. Namamu Yoshi Suryata, benar kan? Heh, gimana kamu bisa tahu? Soalnya, aku orang yang sudah bereinkarnasi. Yoshi, sudah 5 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Bu Kiara, Anda... Bu Kiara memeluk pengemis ini? Yang benar saja. Orang yang Bu Kiara cari selama 5 tahun, ternyata pengemis. Nona cantik, aku tahu kamu mau latihan berpasangan, tapi di tempat umum begini bukankah kurang pantas? Kalau begitu, aku bawa kamu ke tempat yang cocok. Nona cantik, bukankah kita mau latihan berpasangan? Kenapa malah daftar pernikahan? Dasar bodoh. Latihan berpasangan. Baru kalau ada surat ini. Oh, benar. Oh iya. Kedepannya, jangan panggil aku Nona cantik. Panggil saya. Sayang. Ayo, kita pulang. Nona cantik. Sayang. Rumahmu besar dan mewah sekali. Jauh lebih bagus dari gubukku. Kedepannya, ini adalah rumah kita. Serius? Nggak disangka aku yang pengemis ini pada suatu hari juga bisa menikahi wanita kaya dan mencapai puncak kehidupan. Siapa sangka, yang 3 tahun lagi akan berdiri di puncak seni bela diri dan menjadi ketua Naga Bonar. Saat ini cuma pengemis rendahan. Kutkan. Oh iya, aku bisa ke kamar adikku untuk cari buku-buku seni bela diri dulu. Biar Resti berhati dulu. Wah, dapat awan api. Kalau ini, bagaimana bisa bergandengan tangan? Ilmu pernapasan keras, sama sekali nggak keras. Ini juga nggak bisa. Ini juga nggak bisa. Jurus tapak sakti, tata gata. Ini saja.
Sayang, ayam goreng kalian harum sekali. Kusisakan satu untukmu. Cepat kemari. Ayam gorengku. Sayang, jangan makan ayam goreng lagi. Cepat lihat ini, jurus rahasia ini asal bisa kamu kuasai. Jangankan ayam goreng, kamu mau makan aku pun juga boleh. Makan kamu? Tapak sakti tahta gata. Harga 17.600 per buku. Sayang, aku bukan jenius. Jurus rahasia bajakan, bagaimana mungkin menguasainya? Iya, sayang. Cobalah dulu. Cobalah sebentar saja. Bolehkah? Baiklah, baik. Di kehidupan lalu Ketua Nagabona adalah tubuh suci seni bela diri yang belum pernah ada 1000 tahun. Kalau Yusi benar-benar dia, pasti mampu menguasainya. Tapak sakti tahta gata. Tapak sakti tahta gata. Hah? Kenapa nggak ada pergerakan? Sayang, bagaimana kalau kamu coba sekali lagi? Tapak sakti tahta gata. Ini? Sayang, aku yang pengemis saja nggak percaya buku rahasia bajakan ini. Kalian para wanita sungguh mudah ditipu. Ini sebenarnya kenapa? Seharusnya nggak ada buku ilmu bela diri yang sulit untuknya. Apakah aku salah orang? Ada serangan musuh, cepat lindungi gadis suci. Ini, jurus barusan itu, tapak sakti tata gata. Enggak mungkin. Pasti aku salah lihat. Ini, bagaimana mungkin? Ini benar-benar tapak sakti tata gata. Gadis suci, kami akan pergi menangkap pencuri itu dan bunuh di tempat. Dia, dengan kemampuan orang hebat itu, kalau mau membunuhku, aku sudah mati dari awal. Gadis suci, lalu kita gunakan segala cara untuk temukan orang hebat yang tidak datara itu. Baik. Sekarang Nagabona gak ada pemimpin. Dengan kemampuan hebatnya, orang itu pasti bisa menjadi ketua Nagabona. Sebagai gadis suci Nagabona, mungkin cuma orang sehebat ini yang pantas menjadi pasanganku. Gadis suci, ada informasi yang entah pantas dikatakan atau enggak. Katakan. Kakak Anda, Kiara, tiba-tiba menikah kilat dengan pengemis. Pengemis? Sayang. Sayang, ku beritahu, buku tapak sakti tata gata tadi pasti bermasalah. Lihat ini, apa ini? Tendangan maut, tangan pengintai awan, jurus kepala baja. Masih ada banyak kitab rahasia, pilih sesukamu. Sayang, aku punya ide yang lebih baik. Apa? Kita latihan berpasangan saja. Kamu lupa, aku bilang kamu itu tubuh suci buat latihan berpasangan. Sayang, ini juga terlalu cepat. Aku masih belum siap. Hei, kita punya izin latihan berpasangan yang sah. Tunggu apa lagi? Cepatlah. Sayang, jangan begitu sayang. Pengemis sialan, lepaskan kakakku! Hei, kamu siapa? Menerobos rumah orang, mengganggu kemarahan anakku dan istriku. Sayang, dia adalah adikku, Saraya Angkasa. Adik ipar ya? Adik ipar, halo. Aku ini kakak iparmu, Yosi Suryata. Siapa adik iparmu? Dasar pengemis, beraninya lancang pada kakakku. Hari ini aku harus membunuhmu. Ada pembunuh, sayang, tolong. Soraya, kamu turunkan pedangmu. Dia adalah kakak iparmu. Kami sudah daftar pernikahan.
Ini, kakak, kamu cuma butuh 5 tahun untuk menjadi ratu bisnis berkekayaan ratusan triliun. Dengan otakmu, bagaimana uang dan tubuhmu bisa dibohongi sama pengemis ini? Hei. Apa yang maksudnya menipu uang dan tubuh? Kamu harus tahu jelas. Kakakmu yang memaksaku untuk menikah. Aku nggak tahu harus bagaimana. Kakak, kamu berinisiatif mendaftarkan pernikahan sama pengemis ini. Soraya, ku beritahu kamu sebuah rahasia. Kakak iparmu kelak akan menjadi ketua naga bonar. Kakak, sudah gila ya? Ketua naga bonar pasti seorang yang brilian dan pahlawan luar biasa. Pengemis seperti dia, memangnya pantas? Aduh, aku gak bisa beritahu Soraya. Aku adalah orang yang berinkarnasi. Kakak, cepat pergi. Aku gak peduli. Soraya, dia adalah ketua naga bonar. Kalau kamu bersikeras menyakitinya, kamu bukanlah adikku lagi. Kakak, demi seorang pengemis, kamu mau putuskan hubungan denganku? Baiklah, berhubung kamu bilang dia ketua naga bonar di masa depan, hari ini kubuat kamu melihatnya dengan jelas. Dia iya atau bukan? Soraya, kamu mau apa? Kau udah bahkan gak bisa menahan pedangku ini. Berarti dia penipu. Hei, kapan aku pernah bilang kalau aku itu ketua naga bonar? Kakakmu membual. Kenapa kamu ingin menebasku? Pasti kamu mengelabui kakakku. Hari ini aku harus membunuhmu. Hati-hati. Gadis gila, ku peringatkan kamu. Kalau kamu terus begini, aku nggak akan sungkan. Berani menipu kakakku. Matilah sana. Apa? Apa? Sayang, kamu baik-baik saja? Sayang, kamu lihat sendiri. Dia sendiri yang mematahkannya, bukan urusanku. Ini gak mungkin. Pedang gadis suci itu pusaka naga bonar. Sekarang malahan patah di tangan seorang pengemis. Apakah dia sungguh punya kemampuan untuk menjadi ketua naga bonar? Hai, Soraya, kamu sedang apa? Kakak, kalau dia sungguh master, maka di dantian dan kihainya pasti ada tenaga dalam yang dalam. Hai. Dantian dan kihainya kosong melompong. Dia sungguh paham seni bela diri. Tapi, kenapa dia bisa menahan pedangku? Aku tahu. Tulang ini adalah senjata sakti. Sudah cukup telah aku direbut sama anjing. Kenapa kau mau rebut harta berhargaku? Sayang, lihatlah adikmu. Dia kelewatan. Iya sayang, bagaimana kalau ini jadi hadiah perkenalan untuk adik iparku? Cuma sebuah tulang. Kita berikan saja. Mau aku mengakuinya sebagai kakak ipar? Mustahil. Biar aku pakai teknik ilusi untuk membuatnya mengaku langsung bahwa dirinya penipu. Gatal sekali. Hatsy! Hah? Soraya? Kamu baik-baik saja? Soraya? 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 Kakak, aku tiba-tiba merasa kakak ipar sangat tampan. Aku sangat ingin menari untuknya. Kakak ipar, aku kepanasan. Sayang, ini pertama kalinya aku ke rumahmu. Kenapa Soraya langsung menari dengan begitu antusias? Sayang, Soraya biasanya enggak begini. Soraya. Kakak, apa yang kulakukan? Kamu masih berani bicara? Bisa-bisanya di depan kakak iparmu, kamu menarikan tarian semacam itu. Aku menari. Jelas-jelas aku memakai teknik ilusi padanya. Kenapa bisa berbalik ke aku? Apakah dia master bela diri yang sangat langka yang dirumorkan itu? Enggak,
Pasti teknik ilusiku yang kurang kuat hingga menyebabkan serangan balik. Bagaimana bisa terkait dengan pengemis ini? Kakak, ikut denganku. Aku? Kakak, kamu adalah triliuner dan wanita karir. Sementara aku adalah gadis suci naga bonar. Suamimu seharusnya orang yang paling istimewa, orang berbakat. Mana bisa pengemis itu? Soraya, kamu percaya padaku. Dia benar-benar ketua naga bonar di masa depan. Baik, kakak. Beranikah kamu bertaruh denganku? Taruhan apa? Posisi ketua naga bonar kosong hingga sekarang. Sebagai gadis suci naga bonar, aku mengusulkan ke atas untuk mengadakan pemilihan umum naga bonar guna memilih ketua pemimpin naga bonar. Apa? Kamu ingin Yoshi ikut serta pemilihan ketua naga bonar? Kalau dia benar terpilih jadi ketua naga bonar, aku akan bersujud di hadapannya dan memanggilnya ipar. Kalau dia nggak terpilih, kamu harus segera ceraikan dia. Dan jangan pernah bertemu lagi. Kamu... Baik, taruhan ini aku terima. Kakak perempuanmu ini orang yang akan nasi. Yoshi Surihata harus kamu akui sebagai kakak ipar. Seleksi naga bonar dimulai. Bukankah kita seharusnya membahas latihan berpasangan? Kenapa kamu membawaku ke sini? Orang-orang ini sedang apa? Lalu kedua orang ini kenapa berdiri di tempat setinggi itu? Kalau bilang ke Yoshi, ini ada seleksi naga bonar, dia pasti kabur. Sayang, ini adalah kegiatan kebugaran di dekat kompleks. Mereka semuanya datang untuk berolahraga. Kamu yakin ini adalah olahraga di kawasan kompleks? Kecelakaan. Ini murni kecelakaan. Tendangan maut. Henry Wongso menang. Selanjutnya nomor 3. Apa? Ternyata Henry Wongso yang ahli tendangan maut datang. Henry Wongso itu peringkat 100 besar di peringkat bela diri. Bertarung dengannya nggak mati pun akan cedera. Mari kita lihat siapa yang jadi korban berikutnya. Sayang, di mana nomor 3 ini? Kenapa belum naik? Sayang, kamu adalah nomor 3. Aku nomor 3. Tapi sayang. Sayang, bukankah kamu selalu ingin latihan berpasangan? Asal kamu menampilkan yang terbaik hari ini, malam ini kita latihan berpasangan. Hehe. Sayang, kamu yang bilang ya. Hah? Gadis itu, apa ada perintah? Ingat, di seleksi naga bonar besok, kamu harus berusaha sekuat naga mengalahkan Yoshi. Baik. Kakak, sebaiknya kamu segera cerai dari pengemis sialan itu. Hari ini, dia pasti kalah. Soraya, sebaiknya kamu bersihkan lututmu dan bersiap memanggilnya kakak ipar. Kenapa yang muncul seorang pengemis? Siapa orang ini berani menentang Henry Wongso? Sudah bosan hidup. Sobat, istriku menyuruhku naik untuk berolahraga. Formalitas saja. Bagaimana menurutmu? Jangan banyak bicara. Matilah. Pengemis ini bisa hindari pukulan Henry. Enggak, pasti cuma kebetulan. Sobat, bukankah ini aktivitas kebugaran di kawasan kompleks? Kenapa mau memukul sungguhan? Kita nggak punya dendam. Kenapa kamu berniat membunuhku? Ku peringatkan kamu, kalau begini aku nggak akan sungkan. Aku serius, sayang. Lari, sayang. Lari. Yoshi pengemis sialan. Dia jelas gak mengerti seni bela diri. Ternyata bisa terus menghindari serangan mematikan dari Henry. Bagaimana mungkin? Kamu tunggu saja untuk memanggilnya kakak ipar. Seperti seekor anjing. Sayang, semangat, cepat pukul dia. Asalkan kamu menang, malam ini kita latihan berpasangan. Henry, gerakan seluruh tenaga. Baiklah. Lihat ini. Tendangan maut. Terus lari. Lari! Kakak, kita bisa bicara baik-baik. Dasar pengemis. Kukira kamu master.
Gadis suci masih berpesan khusus padaku. Tadi sangka kamu sungguh payah. Lepaskan, ku beritahu kamu, aku bisa tapak sakti tahta gata. Tapak sakti tata gata. Tapak sakti tata gata sudah hilang selama ribuan tahun. Cuma orang hebat itu yang mungkin bisa. Orang sepertimu memangnya pantas. Kamu sungguh payah. Tanpa dukungan wanita, hari ini kamu gak punya hak untuk berdiri. Seleksi naga bonar. Kamu ini gak layak. Jangan paksa aku sungguh bisa tapak sakti tahta gata. Kalau kamu sungguh bisa tapak sakti tahta gata, mana mungkin aku bisa memukulmu sampai babak belur. Yoshi! Kakak, sudah aku bilang dari awal, kalau Yoshi ini memang gak layak jadi ketua naga bonar. Sekarang kamu sudah percaya kan? Mungkin Yoshi memang bukan ketua naga bonar dari kehidupan lalu. Soraya benar. Aku sudah salah orang. Soraya, soal kakak iparmu aku cuma bercanda untuk membohongimu. Dia sudah kalah. Kamu cepat hentikan Henry. Aku bisa menyuruh Henry berhenti dan membiarkan Yoshi hidup. Tapi kamu tahu harus gimana kan? Asal melepaskan dia, aku bisa cerai dengannya. Bisa cerai dengannya. Aku seorang diri mengemis selama 20 tahun. Kemarin, akhirnya ada orang yang peduli padaku. Matilah! Yoshi! Henry, sudah cukup. Dia sudah kalah. Gadis suci, jangan lupa, ini adalah duel hidup dan mati. Hidup dan mati sudah ditentukan. Kemakmuran tergantung hendak langit. Bukan dia yang mati, maka akulah yang mati. Selain itu, cuma seorang pengemis. Mati pun gak masalah. Yoshi! Sayang, meski kehilangan nyawa, gak akan kubiarkan orang lain memisahkan kita. Ya! Dasar pengemis. Gak aku sangka kamu masih ada tenaga untuk membalas. Tapi jurus berikutnya, kamu pasti mati. Gawat, ini jurus mematikan milik Henry. Tendangan maut. Yoshi! Tapak sakti tahta gata. Tapak sakti tata gata. Ini. Kamu, dasar pengemis sialan. Kamu menyembunyikan kekuatanmu. Aku sudah bilang, jangan paksa aku. Kamu keras kepala. Apa boleh buat? Harimau nggak mengaul, tapi dikira kucing sakit. Pengemis sialan ini ternyata benar-benar mengalahkan Henry. Hadirin yang bisa menangkis tendangan mautnya Henry cuma segelintir orang. Bagus sayang, performamu sangat bagus. Soraya, apa kamu lihat? Kakak iparmu sangat hebat. Bersiaplah memanggilnya kakak ipar. Jurus barusan. Memang benar tapak sakti tata gata. Enggak, tapak sakti tata gata jelas cuma dikuasai sama dia. Soraya, kamu masih nggak percaya? Baiklah. Sayang, performamu barusan sudah sangat bagus. Hanya saja, sedikit terlalu cepat. Bisakah kita coba sekali lagi? Baiklah sayang. Tapak sakti tahta gata. Tapak sakti tahta gata. Mana efek khususku? Aku baik-baik saja. Baiklah, dasar pengemis sialan. Sudah aku bilang, mana mungkin kamu bisa jurus sehebat itu. Ternyata semuanya cuma bualanmu saja. Tapak sakti tahta gata, tapak sakti tahta gata. Rasakan jurusku. Kakak, ini momen krusial, jangan gagal lagi ya.
Tapak sakti Tata Gata. Ini benar-benar tapak sakti Tata Gata. Mungkinkah Yoshi adalah orang hebat itu? Enggak. Hari itu kulihat tapak sakti Tata Gata. Jelas ada di tepi danau. Pada saat itu, Yoshi dan kakak sedang di rumah. Jadi, pasti bukan dia. Soraya, sudah kubilang, kakak iparmu menguasai tapak sakti Tata Gata. Sekarang kamu sudah percaya kan? Undang Tuan Damaris. Kenapa mengundangnya? Tuan Damaris sudah hidup selama 182 tahun. Semua seni bela diri di dunia persilatan sangat dia pahami. Jadi, kalau Yoshi Suryata sungguh bisa tapak sakti Tata Gata, dia pasti mengenalinya. 182 tahun? Tuan Damaris tiba. Soraya, ini bocah ini yang kamu sebut Tuan Damaris? Tuan Damaris 100 tahun lalu berlatih seni bela diri sampai kena gangguan jiwa dan kembali muda seperti anak-anak. Ini, Gadis suci naga Bonar, kamu mencariku. Untuk urusan apa? Tuan Damaris, tadi sepertinya aku melihat tapak sakti Tata Gata. Omong kosong. Tapak sakti Tata Gata telah hilang selama 100 tahun di dunia ini. Mustahil ada yang bisa. bicara apa kamu? Kamu belum pernah melihat suamiku? Ia bisa. Suamimu? Oh, dia kan? Baik, biar kutemui dia. Hai bocah, kenapa kamu naik ke panggung? Cepat pergi, di sini sangat berbahaya, gak cocok untukmu. Apakah ibumu masih memasak di rumah? Cepat pulang. Gak sopan. Terimalah pukulan dariku. Apa? Bagaimana mungkin? Ya. Hei bocah, baru belajar sedikit seni bela diri lalu nggak tahu masih ada yang lebih hebat. Hari ini akan kugunakan tapak sakti Tata Gata untuk memukul pantatmu. Kamu mau apa? Lepaskan aku, atau kubunuh kamu. Baiklah. Kubuat kamu patuh, kubuat kamu gak berani keluyuran lagi, kubuat kamu berhenti jadi anak nakal. Teruslah, sombong. Masih sebut diri tuan, gak mari. Siapa suruh nggak patuh? Siapa suruh nakal? Siapa suruh nggak patuh? Sayang, pukulanmu bagus. Haya, Soraya. Ini yang kamu sebut, apa itu? Tuan Damaris? Yang berarti 100 tahun? Di tangan suamiku, kamu cuma begitu saja. Bahkan Tuan Damaris pun bukan tandingan dari pengemis ini. Mungkinkah yang dia latih itu benar-benar tapak sakti Tata Gata? Omong kosong. Yang dia latih itu bukanlah tapak sakti Tata Gata. Pada 120 tahun lalu, aku hampir saja terbunuh tapak sakti Tata Gata yang sebenarnya. Jurus tapak orang ini Sama sekali berbeda. Masih keras kepala ya? Kalian lihat. tapak sakti Tata Gata. Harga jual yang disarankan Rp17.600. Berarti jurusnya dia pelajari dari buku bajakan ini. Pengemis ini berhasil melatih jurus buku bajakan menjadi ilmu bela diri kelas atas. Pengemis ini juga ternyata berhasil melatih jurus buku bajakan. Begini juga bisa. Kau memang benar. Mungkin pengemis ini jenius langka dalam 100 tahun di dunia persilatan. Yang bisa mengubah kitab palsu jadi jurus bela diri tak tertandingi. Mungkinkah dia adalah tubuh suci seni bela diri yang legendaris itu? Benar. Pemilik tubuh suci, terakhir dengan meridiana dan dulu yang terbuka. Semua seni bela diri di dunia, baik yang tingkat atas, tingkat rendah, latihan lurus, latihan terbalik, bahkan jurus yang gak ada, juga menjadi ada.
Di tangan mereka jadi jurus mematikan tingkat atas. Tentu saja, kakak iparmu adalah calon ketua naga bonar di masa depan. Semua ini adalah hal-hal mendasar. Tubuh suci seni bela diri dibandingkan dengan tapak sakti Tathagata, ini masih lebih mengerikan. Tapak sakti Tathagata telah hilang selama ratusan tahun. Pengemis itu, mana mungkin tubuh suci seni bela diri? Tunggu. Hah, Soraya, kenapa kamu naik? Adik ipar, kenapa kamu naik? Oh, apa kamu bersiap untuk berlutut di depan kakak iparmu? Lupakan saja. Kita ini satu keluarga, nggak perlu sungkan. Berlutut padamu? Kamu pantas. Kakak, dia sama sekali bukan tubuh suci seni bela diri, melainkan mata-mata dari sakti maut. Kakak, dia sama sekali bukan tubuh suci seni bela diri, melainkan mata-mata dari sekte maut. Soraya, Ini omong kosong apa kamu? Kakak, tubuh suci jarang ditemui dalam 1000 tahun. Bagaimana mungkin kamu bisa menemukannya? Pasti pengemis ini bertingkah bodoh dan menyamar sebagai tubuh suci bela diri, berusaha menyusup ke jajaran naga bonar. Benar. Seorang pengemis, mana mungkin tubuh suci bela diri? Sudah kubilang. Mana ada orang di dunia ini yang bisa menguasai jurus buku bajakan? Ternyata mata-mata sekte maut. Ah, Soraya, buku jurus apa sakti Tathagata Ubuh. Benar-benar aku sendiri yang menyuruh kakak iparmu berlatih. Dia benar-benar tubuh suci bela diri. Kakak, kamu jangan membela penipu ini lagi. Penampilanmu sekarang sungguh mengecewakanku. Hei, Berani menipu kakak dari gadis suci. Besar sekali nyalimu. Gadis suci, hari ini kamu harus segera memenggal pengemis ini. bocah bodoh. Yang menentang naga bonar harus dibunuh. Harus dibunuh. Hei, menipu apa? Mata-mata apa? Aku ini kakak iparmu. Diam. Penipu, siapa yang adik iparmu? Kiara itu istriku, kamu adiknya. Apalagi kau bukan adik ipar. Cari mati. Cari mati. Adik ipar, kenapa kamu tiba-tiba menyerang sungguhan? Aku gak memancing dan menyinggungmu. Kamu malah mau bunuh kakak iparmu. Kau keramahanmu setengah dari Kiara. Kamu gak akan mencari jomblo. Bilang apa kamu? 10.000 pedang kembali ke sumber. Cepat lihat, itu jurus pamungkas balik gadis suci. 10.000 pedang kembali ke sumber. Astaga, ini adalah seni bela diri terkuat nomor 3. Seorang pengemis ternyata bisa memojokkan gadis suci hingga titik ini. Sial, ternyata adik ipar benar-benar sehebat ini. Teknik 13 pedang. Sial. Tabang sakti Tathagata. Soraya, jangan! Adik ipar, benar saja, kamu cantik dan baik hati. Selain itu, aku juga kakak iparmu. Kamu pasti nggak akan tega. 10.000 pedang kembali ke sumber. Pengemis sialan. Ku beri kamu 2 pilihan. Pertama mati. Aku pilih yang kedua. Yang kedua adalah aku cuma memberimu waktu 10 detik. Belajar 10.000 pedang kembali ke sumber. Kalau enggak, aku akan membunuhmu. Belajar ini. Baiklah, aku pelajari. Bajakan lagi. Harganya 2.700. Bajakan lagi. Harganya 2.700. Soraya, kamu keterlaluan. Meskipun jenius pedang gak 20 tahun, tetap belum bisa menguasai 10.000 pedang yang asli. Kamu sengaja mempersulitnya ya? Kakak, bukankah katamu dia itu tubuh suci bela diri? Meski bacakan, tapak sakti Tathagata bisa dia kuasai. Kenapa gak bisa kuasai 10.000 pedang? Pengemis sialan, aku cuma kasih waktu 10 detik untuk belajar. Kalau enggak, kutusuk jantungmu pakai 10.000 panah. 10 detik mempelajari ini. Adik ipar, otakmu bermasalah ya? Kalau sungguh tubuh suci bela diri, kamu pasti bisa. Tapi aku 10. sudah mulai. Sayang, cepat baca buku itu. Percaya dirilah, kamu pasti bisa. Kamu adalah tubuh suci bela diri. 9. Bukankah ini namanya mempersulit orang? Sungguh gila. 10 tahun pun gak bisa kuasai 10.000 pedang kembali ke sumber. 10 detik bisa apa? Ditambah lagi, kitab ini bajakan. Dewa pun menyerah. Dia nggak akan bisa. Kalau orang ini benar-benar tubuh suci bela diri, memang ada harapan. Ini. Hanya saja, kalau dia sepenuhnya mustahil.
Yoshi, berjuanglah. Kamu pasti bisa. Di kehidupan lalu kamu bisa dari pengemis jadi ketua naga Bona. Pasti karena kamu bakat langka dalam 1000 tahun. Tubuh suci bela diri. 3, Habislah, adik ipar tabiatnya buruk. 2, Sebentar lagi mungkin benar-benar akan membunuhku. 1. Wah, adik ipar, beri aku sedikit waktu lagi. Aku hampir selesai. Matilah! Yoshi, hati-hati. Yoshi, hati-hati. Kamu nggak keliru kan? Kita ini satu keluarga, bisa nggak berkelonggaran? Beri aku 1 atau 2 menit. Pengemis sialan. Kamu bisa menipu kakakku, tapi gak bisa menipu aku. Kamu sebenarnya bukan tubuh suci bela diri. Fitnah. Kapan aku bilang aku adalah tubuh suci bela diri? Itu semua omongan kalian sendiri. Apa hubungannya denganku? Sekarang mengakui dirimu bukan tubuh suci bela diri. Sudah terlambat. Hati-hati. Sayang, cepat baca buku itu. Kamu pasti bisa menguasainya. Tolong sayang, dia sudah mau bunuh kakak iparnya. Sekarang kamu malah menyuruhku baca buku. Lagi pula buku ini sudah terbelah 2. Ini... Kalau kamu sungguh tubuh suci bela diri, jangankan setengah buku. Tanpa buku pun, kamu bisa ciptakan gayamu sendiri. Hentikan, kau berkreasi mudah. Kenapa banyak pembajakan? Kalau nggak bisa, mati saja. Tunggu. Aku sepertinya sudah bisa. 10.000. Kembali ke sumber. 10.000. Pedang. Kembali ke sumber. Mana efek khususnya? Kembali ke sumber. Kembali ke sumber. Kembali ke sumber. Jangan bilang dia sungguh berpikir dia bisa kuasai 10.000 pedang. Dari setengah buku bajakan dalam waktu kurang dari 1 menit. Kalau dia sungguh bisa, aku akan telanjang sambil merangkak keluar dari sini. Gawat, kalau Yoshi gagal, bukankah itu berarti dia akan mati di tangan Soraya? Bagaimana ini? Pengemis sialan, aku sudah kehilangan semua kesabaranku. Sekarang, kamu sudah bisa mati. Teknik 20 pedang. Semuanya datang. Mati. Yoshi! Kakak, inikah yang kamu sebut tubuh suci bela diri? Yang kelak akan jadi ketua naga Bonar? Kalau sampah semacam ini bisa menjadi ketua naga Bonar, bukankah naga Bonar akan menjadi bahan tertawan dunia? Soraya, percayalah padaku. Yoshi benar-benar tubuh suci bela diri. Jangan bunuh dia. Cukup, kakak. Sepertinya cuma membunuh pria ini di hadapan kamu. Baru kamu bisa sadar. Pengemis sialan, matilah kamu. 10.000 pedang, kembali ke sumber. Kakak. Sayang. Aku sudah mengerti. 10.000 pedang kembali ke sumber. 10.000 pedang kembali ke sumber. Apa? Aku nggak akan membiarkan siapapun menyentuh istriku. Hei, Aura yang menakutkan. Jurusnya ini gak bisa kutangkis. Takut kan? Melihatmu adalah adik iparku, aku cuma menakut-nakutimu. apa? Dia benar-benar telah menguasai versi bajakan 10.000 pedang. Bagaimana mungkin? Gadis suci versi asli 10.000 pedang gak bisa mengalahkan versi bajakannya. Orang ini benar-benar tubuh suci bela diri yang langka dalam 1000 tahun. Sayang, kamu baik-baik saja. Sayang, aku nggak apa-apa. Sayang, kamu hebat sekali. Biasa saja. Apa ini biasa saja? Kurang dari 30 detik dengan setengah buku panduan, versi bajakan bisa mengalahkan versi asli. Sayang, kamu hebat sekali. Soraya, sekarang kamu harus memanggilnya kakak ipar, bukan? Apa? Ini benar-benar 10.000 pedang. Tubuh suci seni bela diri yang langka dalam 1000 tahun. Kita harus segera melaporkan masalah ini ke Tuan Fusena. Kita pergi. Gak disangka, orang berpenampilan biasa ini ternyata benar-benar tubuh suci bela diri. Kali ini aku salah nilai orang. Semuanya, barusan kalian sudah lihat
Yoshi adalah tubuh suci seni bela diri yang satu dari sejuta di dunia ini. Seleksi naga bonar hari ini gak perlu dilanjutkan. Aku umumkan, 3 hari lagi, naga bonar akan adakan upacara pelantikan. Yoshi Suryata akan menjadi ketua naga bonar baru. Ini pengemis yang aneh ini benar-benar menjadi ketua naga bonar. Jangan panggil pengemis. Dia itu calon ketua. Kamu cari mati ya. Benar. Sayang, kamu dengar itu? 3 hari lagi kamu akan menjadi ketua naga bonar. Sayang, sebenarnya jadi ketua atau enggak, aku nggak peduli. Apapun yang kamu suruh, akan aku lakukan. Sebaiknya kalian persiapkan baik-baik. Upacara pelantikan 3 hari lagi. Berhenti. Soraya, sepertinya kamu melupakan taruhan kita. Kamu bilang, asalkan Yoshi bisa menjadi ketua naga bonar, kamu akan berlutut di depan umum dan memanggilnya kakak ipar. Kamu bilang, asalkan Yoshi bisa menjadi ketua naga bonar, kamu akan berlutut di depan umum dan memanggilnya kakak ipar. Sayang, kita satu keluarga, lupakan saja. Lupakan apa? Kalah bertaruh itu harus diterima. Lagi pula, adikku yang bodoh ini hampir menikahmu sampai mati. Soraya, kamu bukan mau ikar janji kan? Siapa yang ingkar? Aku adalah gadis suci naga bonar. Sudah pasti menepati janji. Bukankah cuma berlutut? Lagi pula berlutut pada tubuh suci juga nggak rugi. Kakak ipar, Soraya, yang kamu panggil ini aku atau kakak iparmu? Aku nggak dengar jelas. Kakak ipar. Ini masih lumayan. Itu, sayang, bukankah katamu kalau performaku baik, kita akan latihan berpasangan? Di sini ramai. Kecilkan suaramu. Aku, kita bahas di rumah. sayang, bukankah kita seharusnya pulang ke rumah? Kenapa kamu membawaku ke hotel? Kamu bodoh ya? Bukankah kamu ingin latihan berpasangan denganku? Ini, Soraya ada di rumah. Gak nyaman. Pemikiran istriku memang cermat. Kalau begitu, kita segera naik. Aku persiapkan diriku dulu. Ini kunci kamarnya. Kamu naik sebentar lagi. Oh. Kamar 618. Kamar 618. Kenapa begitu banyak wanita cantik? Mana istriku? Sepertinya aku salah masuk kamar. Maaf, aku pergi dulu. Kakak, kalau sudah datang jangan pergi lagi. Sudah sampai di sini, tinggallah di sini. Jangan sentuh aku sudah beristri. Kakak, apa kami bertiga kalah dari satu istrimu? Iya, kamu sudah mau jadi ketua naga bonar. Di dunia ini ada banyak wanita. Kamu masih peduli dengan wanita biasa dan norak itu? Diam, jangan bicara buruk tentang istriku. Kenapa tubuhku lemas? Di seleksi naga bonar, tubuh suci bela dirimu benar-benar membuat wawasan kami terbuka. Kalau bukan uangin pelemas otot dari Tuan Fusena, kita nggak bisa menaklukkannya. Lakukan. Sudah nggak bernafas. Kita pergi. Yoshi! Yoshi! Kamu kenapa, Yoshi? Yoshi! Yoshi! Soraya! Soraya, cepat ke sini. Terjadi sesuatu pada kakak iparmu. Kamu? Untung kakak Ibar punya tubuh suci bela diri. Kalau orang biasa, sudah mati dari awal. Pusat energi kakak Ibar sudah dihancurkan. Takutnya seumur hidup gak bisa masuk dunia persilatan lagi. Apa? Maksudmu, Yoshi gak bisa jadi master bela diri lagi?
Sayang, kamu nggak apa-apa? Sayang, maaf. Barusan beberapa wanita cantik menggoda aku. Aku hampir saja melakukan kesalahan yang akan dilakukan oleh semua pria di dunia ini. Jangan bicara lagi, sayang. Ayo, kita pulang. Sayang, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sayang, apa menurutmu telah kita nggak bisa lagi latihan berpasangan? Sayang, bicara apa kamu? Kamu adalah CEO wanita bernilai ratusan triliun, sementara aku cuma seorang pengemis. Aku tahu, karena aku akan jadi ketua naga bonar, barulah kamu memilih menikah denganku. Tapi, hari ini aku sudah kehilangan semua bakat dan kekuatanku. Mulai sekarang, aku cuma orang yang gak berguna. Di kehidupan lalu, 3 tahun kemudian, kamu menjadi ketua naga bonar. Di kehidupan ini, karena aku keras kepala dan merasa benar, aku malah mencelakaimu. Hingga sekarang kehilangan segalanya. Yoshi, maafkan aku. Sayang, kamu mau apa? Sayang, pecundang apanya? Kita adalah suami istri. Kedepannya, aku akan menghidupimu. Yoshi, meskipun kamu bukan ketua naga bonar, aku tetap menyukaimu. Soal kemarin, aku benar-benar tulus padamu. Meskipun kamu cuma orang biasa, di sisa hidupku, aku juga gak akan meninggalkanmu. Kenapa panas sekali? Ini, ada apa ini? Hah? Tubuh suci Badi Yoshi, bukankah sudah rusak? Kenapa bisa? Berisik. Tunggu. Mungkinkah? Nona cantik, kulihat kamu punya tulang yang unik. Nggak ada duanya. Apa kamu tertarik latihan berpasangan denganku? Waktu itu Yoshi mengajakku latihan berpasangan. Ternyata bukan pelecehan. Semalam, setelah aku dan dia latihan berpasangan, tubuh suci bela dirinya sudah pulih. Sayang, cepat bangun, sayang. Sebentar lagi. Pohon yang menonjol di hutan pasti akan dihancurkan oleh angin. Sayang, kali ini aku gak akan sok tahu lagi. Masalah kesembuhanmu gak akan kubiarkan kamu tahu. Terlebih lagi, sampai orang lain tahu, supaya gak mengganggu jalannya sejarah, supaya kamu gak terluka lagi. Siapa? Soraya Angkasa memberi hormat pada guru. Bangunlah. Sebelumnya, tubuh suci bela diri yang kamu katakan padaku, apakah pusat energinya benar-benar hancur? Tubuh suci bela diri cuma muncul 1 dalam 1000 tahun. Sayang, sungguh disayangkan. Guru, suami kakakku kini pusat energinya sudah hancur. Apa ada harapan memulihkannya? Kalau orang biasa pusat energinya hancur, seni bela dirinya akan hilang. Tapi untuk tubuh suci bela diri, sebenarnya ada sebuah pepatah. Nggak rusak, maka nggak terbentuk. Nggak rusak, maka nggak terbentuk. Nggak rusak, maka nggak terbentuk. Seperti pepatah itu, harus dihancurkan dulu sebelum dibentuk lagi. Hancur kemudian bangkit kembali. Tubuh suci bela diri begitu dihancurkan dan dibentuk lagi, itu bahkan bisa dilatih sampai ranah dewa di bumi. Menjadi orang tak terkalahkan di dunia. Dewa di bumi. Ranah itu tampaknya belum ada yang pernah sampai. Meski begitu, orang yang benar-benar bisa mencapai tubuh suci bela diri hancur dan dibentuk lagi, kemungkinannya nggak sampai 1 per 1000. Gak peduli sekecil apapun, aku akan mencobanya agar kakak ipar bisa pulih. Ternyata tadi malam, setelah Yoshi latihan berpasangan denganku, tubuh sucinya hancur dan dibentuk lagi. Soraya, ada satu hal yang ingin aku pesankan. Silahkan guru katakan. Sebelum itu, kamu harus janji padaku dulu.
Apapun perintahnya, aku akan mematuhi. Baik, yang ingin kukatakan padamu adalah kalau orang itu berhasil dihancurkan dan dibentuk lagi, bagaimanapun kamu harus menikah dengan dia. Ini, Guru, apa maksudnya? Tubuh suci bela diri sangat langka dalam 1000 tahun. Yang mampu mencapai tubuh suci hancur dan dibentuk kembali belum pernah ada sejak zaman kuno. Tapi Guru, dia itu kakak iparku. Hei, di hadapan kebenaran sekte, hal itu bukanlah apa-apa. Soraya, kamu harus ingat, kamu memikul tugas berat sekte memulihkan kemakmuran. Baik, Guru, aku mengerti. Beraninya dia menghasut Soraya untuk mencuri suamiku. Tua bangka ini sungguh jahat. Siapa? Tua bangka ini sungguh jahat. Siapa? Soraya, ini aku. Kakak, kenapa kamu di sini? Aku kebetulan lewat. Kakak, apakah kamu mendengar percakapanku dengan guru? Percakapan apa? Aku ini baru saja lewat. Bahkan bayangan gurumu pun aku nggak lihat. Oh iya kakak, bagaimana kondisi kakak ipar sekarang? Kakak iparmu napasnya lemah, tangan dan kakinya dingin, kondisinya memprihatinkan. Takutnya kelak nggak bisa jadi ahli bela diri lagi. Panas sekali. Panas sekali. Panas sekali. Panas sekali. Kakak, jangan putus asa. Kita pasti bisa menemukan cara agar kakak ipar sembuh. Lupakan saja kakak iparmu. Mungkin memang ditakdirkan jadi orang biasa. Sebaiknya kita menyerah saja. Kakak, ini adalah fenomena langit terobosan Rana. Suaranya seperti dari kamar kakak ipar. Soraya, gawat. Apa kekuatan Yoshi sudah ketahuan? Kakak ipar, kakak ipar. Soraya. Adik ipar, pagi-pagi begini, kenapa kemari? Kakak, bukankah katamu kakak ipar napasnya lemah, tangan kakinya dingin, dan sedang sekarat? Kenapa sekarang terlihat bugar dan energi? Aku juga gak menyangka. Aku baru keluar sebentar. Dia sudah pulih. Muda dan kuat. Tubuhnya memang hebat. Kakak ipar, kamu latihan bela diri dengan menerobos ranah gak menyebabkan fenomena langit? Latihan bela diri? Oh, apa maksudmu? Latihan berpasangan sama kakakmu tadi malam? Kamu pasangan? Kakak, kamu? Adik ipar, kamu sedang apa? Pusat energinya rusak. Kihai tetap kosong. Untung saja Yoshi memiliki tubuh suci bela diri. Fisiknya berbeda dari orang biasa. Meskipun kekuatannya pulih, Soraya tetap nggak bisa mendeteksi. Kakak ipar, taruh tanganmu di sini. Apa ini? Ini adalah batu pengukur energi. Bisa mengukur kekuatan seorang ahli bela diri. Soraya, kurasa ini nggak perlu. Pusat energi kakak iparmu sudah rusak. Pasti nggak punya kekuatan lagi. Ini nggak perlu. Kakak ipar punya tubuh suci bela diri. Saat terakhir kali ku periksa Kihai, dia nggak punya tenaga dalam, tapi bisa mengeluarkan berbagai teknik tingkat tinggi. Kekuatan seni bela diri dibagi beberapa tingkat. Aku adalah gadis suci Nagabona. Jadi, kekuatanku berada di ranah bumi. Kalau kakak ipar hancur dan dibentuk lagi, batu pengukur energi ini akan memancarkan cahaya emas mencapai ranah langit. Kakak ipar, mari kita mulai. Kakak ipar, mari kita mulai. Gawat, kalau kekuatan Yoshi benar-benar terukur, bisa repot. Adik ipar, kamu yakin batu ini gak ada masalah? Kulihat seperti produk tanpa sertifikat. Batu pengukur energi gak pernah mengalami kesalahan. Kakak ipar, cepat taruh tanganmu di atasnya.
Apa? Sayang, Sayang, kamu, tanganmu nggak apa-apa. tentu saja luka, sakit sekali. Biar aku elus. Ternyata bisa menemukan batu pengukur energi. Ada apa sebenarnya? Sudah aku bilang, ini adalah produk tanpa sertifikat. Kamu masih gak percaya? Mungkinkah masalahnya di batu pengukur energi? Sudahlah, sudah sejauh ini. Kelihatannya terpaksa harus pakai cara lebih langsung. Ayo, kakak ipar, pukul aku. Pukul kamu. Selama hidupku, aku belum pernah diminta seperti ini. Aku adalah gadis suci naga bonar. Asal kamu pukul aku sekali, aku akan tahu kekuatanmu. Soraya, nggak bisa begitu. Kamu lupa, kamu pakai armor baja lunak khusus milik gadis suci naga bonar. Ini, begitu energi dilepaskan, energi akan membantu kepada Yoshi. Kurasa sebaiknya lupakan saja. Kakak, kamu benar. Pakaian sudah dilepas. Kakak ipar, mari kita mulai. Pakaian sudah dilepas. Kakak ipar, mari kita mulai. Kamu yakin? Jangan banyak omong, kakak ipar. Gunakan seluruh tenagamu. Jangan karena aku adalah adik iparmu, kamu kasihan padaku. Kalau begitu, aku nggak akan sungkan. Saya terkena pukulan ini. Kalau nggak mati pasti cedera. Soraya, Soraya, bicaralah Soraya. Gawat, Yoshi pasti membuat Soraya menjadi koma. Soraya, aku bersalah padamu. Kakak, kamu sedang apa? Aku baik-baik saja. Soraya, kamu baik-baik saja. Tapi jelas-jelas tadi. Apakah ini berarti, meski pusat energi kakak ipar hancur, dia masih memiliki tubuh suci bela diri? Tekanan di jurusnya sebenarnya gak menyebabkan dampak yang substansial. Ah, benar-benar. Kamu kakak iparmu sekarang sudah lumpuh. Hah? Tuan Fusena, aku sudah sepenuhnya hancurkan pusat energi pengemis itu. Sesuai instruksimu. Mulai sekarang, dia cuma orang payah. Kerja bagus. Kelak kamu akan dapat banyak keuntungan. Terima kasih banyak. Dasar pengemis sialan. Ini akibat menyinggung Henry. Siapa? Siapa yang memukulku? Gak masuk akal. Aku dan Yoshi tadi malam sudah latihan berpasangan. Dia sudah hancur dan dibentuk lagi. Logikanya, seharusnya dia sudah lebih kuat. Kenapa bisa begini? Tunggu. Tapak sakti Tata Gata. Oh, aku mengerti. Tubuh suci bela diri Yoshi punya spiritualitas. Pasti gak akan melukai orang gak bersalah. Seharusnya jatuh pada siapapun yang sial. Soraya, tampaknya kekuatan kakak iparmu gak bisa pulih lagi seumur hidupnya. Kita lupakan saja nggak? Gak, kakak, masih ada cara lain. Apa? Cara apa? Ibu kita adalah master bela diri. Ayah kita lebih hebat lagi dalam dunia medis. Dokter suci yang agung. Asalkan kita memohon agar mereka turun tangan, mungkin mereka bisa memulihkan pusat energi kakak ipar. Tapi ini... Kakak, sekarang aku akan bawa kakak ipar pulang ke rumah orang tua kita. Sayang. Soraya, aku... Ayah, ibu. Soraya, Kiara, kalian sudah pulang? Ibu, dia adalah... Gak perlu dikatakan, aku dan ayahmu sudah tahu semuanya. Kiara, kamu gak cuma berwawasan dalam bidang bisnis. Bahkan, selera memilih suami juga begitu terlatih. Tubuh suci bela diri yang ada dalam 1000 tahun juga bisa kamu temukan. Ayah, ibu, kemarin kakak ipar diserang orang. Hingga pusat energinya hancur. Apa katamu? Teknik pemecah tubuh iblis. Ini jurus dari sekte maut. Kalau Yoshi bukan tubuh suci bela diri, takutnya dari awal sudah mati di tempat. Sekte maut lagi. Demi mendominasi dunia persilatan, Mereka membuat bencana di naga bonar, membantai orang yang gak bersalah. Susah payah muncul satu tubuh suci bela diri, juga terkena serangan jahat mereka.
Pusat energi hancur, semua kekuatan hilang. Jadi seperti orang biasa. Sayang sekali. Sayang sekali. Ayah, ibu, aku dan Yoshi sudah jadi suami istri sesungguhnya. Bagaimanapun kondisinya, aku nggak akan pernah bercerai dengannya. Aku nggak akan pernah bercerai dengannya. Kapan aku dan ibumu menyuruh kalian cerai? Hah? Tapi dia sudah jadi orang biasa. Kalian nggak keberatan? Masuk ke keluarga angkasa. Berarti sudah jadi anggota keluarga angkasa. Mana mungkin kami keberatan. Meskipun dia adalah seorang pengemis yang gak punya uang sepeser pun. Selama kamu suka, kami mendukungmu. Terlebih lagi, Yoshi pusat energinya hancur karena berkaitan denganmu dan adikmu. Kalau bukan karena taruhanmu dan adikmu, dia juga nggak akan dicelakai orang. Yoshi bisa jadi begini. Semua keluarga angkasa juga ikut tanggung jawab. Ayah, ibu, sebenarnya Yoshi... Kalau orang itu berhasil mencapai dihancurkan dan dibentuk lagi, bagaimanapun, kamu harus menikah dengan dia. Kiara, Yoshi kenapa? Sebenarnya Yoshi sudah menerima kalau dirinya sudah jadi orang biasa. Benar ke sayang? Iya. Menjadi orang biasa juga nggak buruk. Gak bisa, aku gak bisa terima. Ayah, ibu, kami datang kali ini untuk memohon pada kalian agar mengobati kakak ipar. Kita gak bisa membiarkan tubuh suci bela diri milik kakak ipar hancur begitu saja. Benar juga. Kalau tubuh suci bela diri dihancurkan begitu saja, ini juga kerugian besar bagi kedudukan persilatan di negara Longsa. Sayang, kamu adalah dokter agung. Coba pikirkan, apakah ada cara? Meskipun sulit, tapi caranya bukankah ada? Arsenik trioksida, seniau, kecubung pendek, arsen. Ayah mertua, kamu sangat hebat, bisa menyimpan begitu banyak racun. Semua ini dipersiapkan untukmu. Hah? Aku pernah dengar tubuh suci bela diri gak hancur, maka gak terbentuk. Sementara itu di komunitas medis kami, kebetulan ada metode pengobatan yang sesuai dengan itu. Itu adalah melawan racun dengan racun. Melawan racun dengan racun? Benar. Kelima zat beracun ini, kalau dijadikan satu, dapat membentuk racun paling mematikan di dunia ini. Sup 5 racun. Ayah, ibu, barusan kalian bilang gak akan memasakku cerai dengan Yoshi. Ternyata kamu ingin meracuninya. Kamu kejam sekali. Apa-apaan ini? Sup 5 racun ini, kalau diminum orang biasa, pasti akan mati. Dan rohnya kembali ke akhirat. Kalau Yoshi yang minum, ada kemungkinan memicu potensinya untuk hancur dan terbentuk lagi. Ayah mertua, kamu nggak sedang bercanda kan? Mana mungkin ayah akan mencelakaimu. Kakak ipar, cepat minum. Setelah minum, kamu akan bisa memulihkan tubuh suci bela diri. Hei, tunggu. Aku punya pertanyaan. Kalau seumpama Yoshi, tubuh suci bela dirinya sudah hancur dan terbentuk lagi. Aku nggak tahu kalau ini. Pokoknya setelah minum sup 5 racun ini, mungkin Yoshi akan ada bahaya yang mengancam jiwa. Gak bisa. Sup 5 racun ini jangan diminum. Selain itu, dia juga gak perlu meminumnya. Kiara, apa maksudmu? Apakah kamu gak berharap tubuh suci bela diri milik Yoshi segera pulih? Dia suamiku. Tentu aku mau dia sembuh. Perangaimu biasanya sangat tenang. Kenapa kali ini reaksimu begitu berlebihan? Aku dan Yoshi sekarang pasangan resmi. Kalau dia meminum ini, nyawanya akan berisiko. Aku jadi khawatir. Juga sangat normal. Kakak, barusan katamu kakak ipar gak perlu meminumnya. Apa maksudnya? Apakah kamu gak ingin kakak ipar sembuh? Aku ingin, tentu saja ingin. Maksudku itu, apa ini? Sup 5 racun?
mungkin akan mencelakai kakak iparmu. Jadi aku lebih ingin dia hidup dengan baik dan jadi orang biasa. Benar juga. Minum atau enggak, pilihan terakhir ada di tangan kalian. Kakak, kamu yakin gak mau kakak ipar coba? Tubuh suci bela diri sangat langka. Aku percaya kakak ipar pasti bisa bertahan melewati sublima racun ini. Bicaramu enteng sekali. Lalu, bagaimana kalau dia nggak bisa? Bukankah kakakmu masih muda begini? Sudah jadi janda. Baiklah. Tapi tubuh suci bela diri kakak ipar ini sungguh disayangkan. Aku mau minum. Kamu? Sayang, selama 20 tahun lebih ini, kamu satu-satunya wanita yang pernah peduli padaku. Kamu sudah berjuang sebanyak itu untukku. Aku gak mau seumur hidup sembunyi di belakangmu. Aku mau jadi orang biasa. Tapi, aku ingin melindungimu. Hai, ini... Sayang. Sayang. Kamu baik-baik saja? Suplima racun ini sangat pahit. Sayang, tiba-tiba perutku sakit. Habislah, aku nggak akan mati di sini kan? Gawat. Ini pasti sublima racun mulai bereaksi. Ayah, cepat periksa Yoshi. Jangan pedulikan tubuh suci bela diri atau bukan. Aku cuma ingin dia hidup dengan baik. Sayang, kamu masih muda. Kalau sampai aku mati, kamu nikah lagi saja. Aku nggak akan menyalahkan kamu. Ayah, sayang, diamlah. Nggak akan kubiarkan sesuatu terjadi padamu. Tunggu. Enggak, kenapa bisa begini? Ada apa, sayang? Suplima racun ini ternyata enggak menyebar ke organ dalamnya, malah terkondensasi menjadi gumpalan udara dan bergerak dengan kecepatan luar biasa di usus besarnya. Usus besar? Usus besar? Apakah itu berarti? Sayang, aku nggak tahan lagi. Maaf, ayah dan ibu. Barusan aku nggak sengaja kentut. Sayang, perutku sepertinya nggak sakit lagi. Apakah Yoshi mengubah racun dari suplima racun menjadi kentut dan membuangnya? Tapi dalam dunia medis, hal seperti ini belum pernah terdengar. Tunggu. Bau ini. Guru, apakah kakiku sungguh nggak ada harapan sembuh? Pembuluh darah di kakimu putus. Kecuali ada energi spiritual yang kuat, kamu nggak bisa berdiri lagi. Guru, energi spiritual ini berasal dari mana? Energi spiritual sulit ditemukan. Semua tergantung takdir. Aku mengerti. Ternyata yang guru maksud energi spiritual kebetulan ditransformasi dan lahir dari tubuh suci bela diri. Sayang, kakimu kenapa? Ayah, ternyata kamu sudah bisa berdiri. Sembuh. Kakiku sudah sembuh. Sembuh, kakiku sudah sembuh. Benar-benar sudah pulih sepenuhnya. Kedua kaki ayah sudah gak berfungsi selama hampir 20 tahun. Tapi barusan, setelah kakak ipar kentut, ayah tiba-tiba berdiri. Apakah itu berarti? Adik ipar, ayah mertua, ibu mertua, kenapa kalian semua melihatku seperti itu?
Aku cuma kentut sedikit. Itu manusiawi. Satu kentut saja bisa menyembuhkan penyakit di kaki ayah. Kakak ipar, apa kamu sudah sembuh? Tubuh suci bela diri yang dirumorkan bisa mengubah semua tenaga dalam dan kekuatan otot menjadi energi spiritual. Yoshi pasti sudah sembuh. Gawat, sekarang gak bisa disembunyikan lagi. Syukurlah sayang, akhirnya aku bisa melindungimu. Sungguh disayangkan, meski tubuh suci bela diri Yoshi sudah sembuh, tapi pusat energinya hancur. Jadi dia nggak bisa simpan energi spiritual. Ini menyebabkan obatnya nggak berkhasiat dan menjadi kentut yang tiba-tiba keluar. Ini, kenapa bisa begini? Hampir saja, untung ayah, ibu, dan Soraya nggak tahu. Tubuh suci bela diri yang hancur dan bangkit sudah nggak butuh pusat energi lagi. Ayah, apa masih ada cara lain untuk sembuhkan pusat energi kakak ipar? Aku sudah praktik selama 20 tahun, hampir nggak pernah dengar cara perbaiki pusat energi. Apakah kita cuma bisa menyaksikan kejatuhan kakak ipar? Soraya, jangan begitu pesimis. Kalau kakak iparmu jatuh, masih ada tubuh suci bela diri berikutnya yang akan bangkit, benar kan? Selain itu, kakak iparmu bisa menjalani hidup sebagai orang biasa. Bukankah itu juga baik? Benar, Yoshi? Hah? Iya. Asal bisa menemani di sisi istriku. Tubuh suci atau bukan, aku nggak peduli. Sekarang sepertinya cuma bisa seperti ini. Hampir saja. Sepertinya rintangan ini akhirnya terlewati. Tunggu. Kalau aku dan ayahmu melakukan Abhisheka bersama-sama, mungkin saja bisa bantu bentuk kembali pusat energi Yoshi. Benar. Ini memang cara bagus. Tapi begitu lakukan metode Abhisheka, bukan cuma berisiko kehilangan kekuatan, juga mengancam nyawa. Nggak bisa, biar aku saja. Nggak bisa sama sekali. Soraya, kamu adalah gadis suci naga bonar. Kelak, masa depanmu gemilang. Harga dari melakukan metode Abhisheka ini nggak bisa kamu tanggung. Bagaimanapun, aku dan ayahmu sudah berumur. Serahkan saja pada kami. Ayah, ibu, Yoshi sama sekali nggak butuh kalian transfer tenaga dalam. Kakak, kamu mau melihat kejatuhan Yoshi begitu saja? Bukan itu maksudku. Aku khawatir keselamatan ayah dan ibu. Kiara, kamu punya niat baik ini. Aku dan ibumu sudah sangat senang. Kalau bisa membuat tubuh suci bela diri menghidupkan kembali naga bonar, bahaya macam apapun gak membuat kami ragu. Sayang, mari kita mulai. Kiara sudah bilang sebaiknya lupakan saja. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Ayah dan ibu mertua. Ayah dan ibu mertua. Ayah, ibu, ini nggak bisa. Harus hentikan ayah dan ibu. Kakak, ada satu hal yang kami belum beritahu kamu. Sebenarnya, Sakti Maut sudah mengincar keluarga angkasa. Kalau kakak ipar nggak bisa memulihkan tubuh suci bela diri, keluarga angkasa cepat lambat akan hancur. Tapi, Kenapa ini sayang? Aku sudah kerahkan semua tenaga dalamku. Kenapa sama sekali gak ada reaksi? sepertinya harus transfer semua tenaga. Baru ada peluang. Demi naga bonar dan keselamatan keluarga angkasa, aku Zakaria, meskipun harus mati, juga gak ragu. Ayah dan ibu mertua menghidupkan dunia silat naga bonar apa? Itu bukanlah urusanku. Aku baik-baik saja. Kenapa sampai mengorbankan nyawa? Hentikan sekarang ya. Ayah, ibu. Gawat, kalau begini terus, ayah dan ibu benar-benar akan dalam bahaya. Sepertinya cuma bisa jujur kepada mereka. Ayah, ibu, kalian gak usah transfer tenaga dalam lagi. Sebenarnya, Yoshi. Kiara, aku dan ibumu sudah transfer 90% tenaga dalam. Daripada mati sebagai orang gak berguna. Lebih baik bertaruh habis-habisan. Gak ada jalan kembali. Setiap manusia pasti akan mati. Mungkin kematian menyakitkan, mungkin juga mudah. Nyawa kami ini hilang pun gak masalah. Ayah ibu, kita jangan buat Kiara khawatir ya. Aku nggak butuh tenaga dalam kalian. Cepat berhenti.
Aduh, ayah ibu, aku sudah bilang, aku nggak butuh tenaga dalam kalian. Apa? Kenapa bisa begini sayang? Apa aku bukan sedang transfer tenaga dalam? Kenapa bisa tiba-tiba ada energi yang sangat kuat mengalir kembali ke dalam tubuhku? Kamu tanya padaku, aku tanya siapa? Tunggu. Energi yang kembali ini sepertinya makin deras. Ayah, Ibu, bagaimana keadaan kalian? Ayah, Ibu, ini. Kalian sudah menerobos. Sudah 12 tahun. Akhirnya aku masuk ke ranah Grandmaster. Nggak kusangka, pada usia seperti ini, ternyata aku sekarang menjadi seorang setengah Grandmaster. Ayah, Ibu, kalian semua berhasil menerobos ranah. Syukurlah. Aneh. Saat itu kami transfer tenaga dalam ke Yoshi, tiba-tiba tenaga dalam itu mengalir kembali. Berkali lipat ke tubuh kami. Benar, kekuatan yang begitu misterius. Aku sungguh belum pernah dengar dan belum pernah lihat. Kakak ipar, ayah dan ibu bisa menerobos ranah. Apakah karena kamu? Aku? Tapi adik ipar, aku nggak melakukan apa-apa. Nggak mungkin. Kalau bukan karena kakak ipar, mana mungkin ayah dan ibu bisa menerobos bersamaan? Mungkinkah pusat energi Yoshi sudah pulih? Aku sudah pulih. Kenapa aku nggak tahu? Ini aneh. Kenapa pusat energi masih belum pulih? Bagaimana mungkin? Lalu bagaimana kami bisa menerobos ranah? Mungkinkah karena tubuh suci bela diri Yoshi? Hai, kalau benar begitu, maka sungguh sangat disayangkan. Tubuh suci bela diri begitu luar biasa. Kalau pusat energi Yoshi nggak rusak, kurang dari 3 bulan, dia akan menjadi yang terkuat di dunia. Jadi, kakak ipar belum pulih. Syukurlah, Yoshi hampir ketahuan. Utusan naga bonar tiba. Utusan naga bonar tiba. Menghadap Gadis Suci. Ada apa? Gadis Suci, upacara pelantikan ketua naga bonar baru sudah siap. Silakan besok datang tepat waktu. Baik, aku mengerti. Baik. Soraya, berhubung pusat energi kakak iparmu sudah rusak, bagaimana kalau dia nggak perlu menjabat jadi ketua naga bonar? Tapi, kakak, peraturan naga bonar gak bisa dilanggar sembarangan. Takutnya peraturan itu benda mati. Manusia itu hidup. Yoshi sudah gak punya tubuh suci bela diri. Dia layaknya orang biasa yang lemah. Memang gak layak untuk menjadi ketua naga bonar. Benar, lebih baik masalah kecil daripada masalah besar. Upacara pelantikan besok sebaiknya umumkan untuk batalkan status ketua Yoshi. Kakak ipar, bagaimana pendapatmu? Pendapatku, ketua atau bukan, aku nggak peduli. Asalkan bisa bersama istriku, aku sudah puas. Baiklah, aku tahu harus bagaimana. Cuma, batalkan status kakak ipar sebagai ketua mungkin gak mudah. Pelantikan naga bonar dimulai. Inilah dia ketua naga bonar baru. Tubuh suci bela diri yang sangat langka dalam 1000 tahun. Kelak akan jadi nomor 1 di dunia. Sebentar lagi dia akan segera menjadi orang yang sulit dijangkau siapapun. Hadirin sekalian, di upacara pelantikan hari ini, ada sesuatu yang ingin kuumumkan ke kalian semua. Status ketua Yoshi dibatalkan. Status ketua Yoshi dibatalkan. Apa? Posisi ketua Yoshi dibatalkan. Ada apa sebenarnya? Bukankah dia tubuh suci bela diri? Kalau posisi ketua ini gak dijabat olehnya, lalu siapa? Mulai hari ini, Yoshi nggak lagi menjabat jadi ketua naga bonar. Upacara pelantikan berakhir di sini. Ada yang keberatan? Yoshi, asalkan kita melewati hari ini, kita bisa kembali lanjutkan hidup dengan tenang. Aku keberatan. Aku keberatan. Henry,
Orang ini mau apa? Gadis suci, seleksi naga bonar yang sebelumnya diadakan olehmu. Siapapun pemenangnya dia seharusnya menduduki kursi naga itu. Sekarang kamu tiba-tiba bilang dia akan menjadi pejabat sebagai ketua. Gadis suci, hal ini mungkin sulit diterima banyak orang. Sekarang Yoshi nggak cocok jadi ketua naga bonar. 3 hari lalu, arena seleksi, dia tubuh suci bela diri yang gak terkalahkan. Sekarang kamu tiba-tiba bilang dia gak cocok. Kamu yang biarkan dia untuk jadi ketua, kamu juga yang buat dia gak jadi menjabat. Seleksi ketua naga bonar yang begitu penting kamu anggap lelucon. Gak takut diajak oleh seluruh dunia. Kamu? Gadis suci, jangan marah. Aku cuma bicara apa adanya saja. Biar kupikirkan alasan dibalik ini. Apakah karena pria payah ini sudah nggak jadi orang payah tanpa tubuh suci bela diri? Kenapa dia tahu Yoshi sudah bukan tubuh suci bela diri? Mungkinkah ketua dari kelompok yang menyerang Yoshi ada kaitannya dengan Henry? Gadis suci, kenapa diam saja? Kamu benar. Saat ini Yoshi memang sudah lumpuh. Apa? Dia sudah nggak punya tubuh suci bela diri. Pantas posisi ketuanya dibatalkan. Ternyata dia sudah jadi orang nggak berguna. Diam. Suamiku bukan orang gak berguna. Hadirin, tubuh suci bela diri ada sekali 1000 tahun. Sekarang hilang begitu saja. Orang ini hampir jadi ketua naga bonar. Yoshi adalah kakak ipar gadis suci. Kalian gak merasa aneh? Henry, apa tujuanmu sebenarnya? Hadirin, jujur saja. Pada seleksi 3 hari lalu, alasan aku kalah dari Yoshi karena perintah dari gadis suci. Henry, jangan asal menuduh. Jadi hari itu, gadis suci naga bonar juga sengaja mengalah pada pengemis ini. Sudah kuduga, seorang pengemis mana layak jadi ketua. Gadis suci membuka jalan bagi kakak iparnya. Nepotisme ini sudah sampai di naga bonar. Bukan begitu. Suamiku mengandalkan kekuatannya sendiri. Baiklah, suruh dia keluar untuk duel denganku. Meski nggak ingin Yoshi mengungkapkan kekuatannya, melihat situasi ini, kalau Yoshi nggak turun tangan, upacara pelantikan ini nggak akan berjalan lancar. Baiklah, bukankah kamu ingin duel dengan suamiku? Aku wakili suamiku untuk menyetujuinya. Siapa takut? Sayang, kamu gak takut padanya, tapi aku takut. Aku yang sekarang gak bisa kalahin dia. Benar, Kiara. Yoshi sudah bukan tubuh suci bela diri. Bagaimana mungkin dia melawan Henry? Ayah, tubuh suci bela diri Yoshi sudah pulih. Tubuh dilindungi 9 matahari. Sudah mencapai ranah setengah dewa. Kenapa Yoshi kemajuannya begitu cepat? Pastinya karena sublima racun dan metode abiseka dari ayah dan ibu yang sudah memicu potensi tubuh suci bela diri. Kiara, jangan omong kosong. Kemarin aku dan ayahmu hampir kehilangan nyawa dan masih gagal menyembuhkan Yoshi. Bagaimana mungkin sekarang sudah pulih? Ayah, ibu, yang kukatakan semuanya benar. Bukankah kalian setuju untuk membiarkannya duel denganku? Kenapa? Apa kalian gak membiarkan pecundang yang sembunyi di belakang wanita ini untuk maju karena takut kubunuh? Henry, sebenarnya kamu mau apa? Soraya, kamu gadis suci yang menjadi dalang di balik layar, mencoba membuat kakak iparmu menduduki posisi ketua naga bonar, sudah merusak aturan naga bonar. Menurut kalian kita harus bagaimana? Hah? Mundur, 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 mundur. Bagaimanapun, aku memang sudah merusak aturan naga bonar. Mulai sekarang, ku kembalikan pedang gadis suci kepada naga bonar. Gak lagi menjadi gadis suci naga bonar. Soraya, kamu susah payah baru menjadi gadis suci naga bonar. Bagaimana bisa kamu berhenti begitu saja? Kakak, bukankah kamu ingin hidup dengan kakak ipar sebagai orang biasa? Cuma dengan begini kalian baru bisa sepenuhnya selamat. Benar, kita cepat pergi. Benar, ayo pergi, cepat pergi. Berhenti. Henry, kamu mau apa lagi? Cuma mengundurkan diri, mana cukup untuk menebus kesalahan. Saudara sekalian, Soraya mengadakan seleksi bela diri, mempermainkan semua hadirin. Menurut kalian harus bagaimana? Kulihat keluarga angkasa, seharusnya sekeluarga berlutut minta maaf. Kamu? Berlutut, berlutut. Kalian bukankah cuma minta penjelasan? Baik. Ayah! Kiara, kalau hari ini kita nggak beri mereka sebuah penjelasan, kita nggak akan bisa pergi dari sini.
Henry, sekarang kamu puas? Aku puas? Enggak, belum. Ini konspirasi kotor keluarga angkasa yang dilakukan bersama-sama. Mau berlutut, harus kalian satu keluarga angkasa berlutut bersama-sama. Kamu! Ibu! Kiara, kalau ibu berlutut, bisa membuat Mudenashi lepas dari krisis. Ibu rela melakukannya. Henry, jangan kelewatan. Baiklah, sekarang giliran gadis suci. Gadis suci berlutut di depan kita tentu sangat menarik. Bukankah begitu? Ya! Baik, aku berlutut. Kamu, Kakak, kalian semua berpikir Yoshi andalkan koneksi baru terpilih jadi ketua. Baiklah, ku beritahu kalian. Suamiku adalah tubuh suci bela diri yang sebenarnya. Suamiku baru tubuh suci bela diri yang sebenarnya. Kiara, sudah sampai begini, kamu masih saja keras kepala. Kalau pecundang ini masih seorang tubuh suci bela diri, keluarga angkasa mana mungkin melepaskan posisi ketua semudah itu. Henry benar. Keluarga angkasa benar-benar menganggap kami orang bodoh. Henry, bukankah barusan kamu menantang suamiku untuk berduel? Berhubung kalian gak percaya, baiklah, duel ini kuakhiri suamiku untuk menerimanya. Sayang, sekarang aku bukan lagi tubuh suci bela diri. Aku nggak bisa mengalahkannya. Iya, sayang. Sebenarnya, aku cuma ingin jalani kehidupan biasa denganmu. Tapi sekarang, aku terpaksa harus jujur padamu. Sebenarnya, tubuh suci bela dirimu sudah pulih. Sayang, jangan bohong padaku. Kalau tanpa sengaja aku dibunuh olehnya, kamu pasti jadi janda. Cepat pergi, cepat pergi. Cepat pergi. Sayang, kamu mau apa? Kakak, kenapa buat kakak ipar terjerumus dalam bahaya? Kiara, aku dan ibu berlutut untuk melindunginya, Yoshi. Kenapa kamu malah menjerumuskan dia? Iya, Kiara. Sekarang Yoshi kehilangan tubuh suci bela diri. Pasti nggak bisa mengalahkan Henry. Ayah, ibu, kalian jangan mengkhawatirkan Yoshi lagi. Dia gak akan mengecewakan kalian. Sayang, berjuanglah. Kamu adalah pria yang terhebat di dunia. Semangat! Kamu, jangan mendekat. Aku sudah pakai tapak sakti tahta gata untuk memukulmu. Pengemis sialan. Sekarang kamu cuma seorang pecundang. Dendam 3 hari lalu masih kuingat semua. Sekarang akan kutinju kamu hingga tulangmu hancur. Hingga tulangmu hancur. Tolong. Hati-hati. Kakak, Saraya, percaya saja pada kakak iparmu. Kamu lupa ucapanku? Tubuh suci bela diri yang langka dalam 1000 tahun seperti dia ini gak akan jatuh dengan mudah. Adik ipar, tolong. Adik ipar, ayah mertua, ibu mertua, jangan cuma melihat tanpa menolong. Cundang yang cuma bisa menghindar. Kali ini kulihat bagaimana kamu menghindar. Tendangan maut. Kenapa bisa? Cepat lihat, Yoshi menangkis tendangan maut Henry. Bukankah Yoshi, kekuatannya sudah hilang? Ini, ada apa sebenarnya? Mungkinkah kakak ipar sudah pulih? Padahal dia sudah kehilangan tubuh suci bela diri. Ternyata bisa menangis tendangan mautku. Aneh, kenapa aku nggak apa-apa? Sayang, kamu tenang saja. Aku nggak apa-apa. Sayang, aku sudah tahu kamu yang terbaik. Cepat hajar Henry yang brengsek itu. Siap. Sepertinya istriku nggak bohong. Tubuh suci bela diriku sudah pulih. Lalu buat apa aku takut padanya? Kau mau apa? Hah? Nggak mungkin. Ada apa ini? Tubuh suci bela dirimu jelas-jelas sudah rusak. Bagaimana mungkin pulih? Oh, ternyata orang yang melukaiku hari itu komplotanmu. Kalau begitu, aku nggak akan sungkan. Ya. Yang barusan memaksa mertuaku untuk berlutut, kamu kan? Yang barusan hampir membuat istriku menangis, juga kamu kan?
Kakak, jangan pukul lagi. Kalau dipukul lagi, aku akan mati. Aku nggak salah lihat. Henry Wongso sang tendanganmu ternyata bisa kalah. Ternyata orang itu sama sekali nggak bisa melawan. Dilihat dari sini, tubuh suci bela diri milik Yoshi sudah pulih. Hai, Kiara. Hal sepenting ini, kenapa nggak bilang dari awal? Ayah, ibu. Awalnya aku ingin bersama Yoshi menjalani hidup yang tenang. Nggak kusangka ada beberapa orang yang nggak tahu diri. Aku juga nggak ada cara lain. Henry, aku sudah menghancurkan kemampuanmu seumur hidup. Di sisa hidupmu, jadilah pecundang dengan baik. Pergi dari sini. Baik. Bukankah kalian meragukan Yoshi? Merasa dia memakai koneksi baru terpilih jadi ketua naga bonar. Sekarang, kalian mau bilang apa lagi? Yoshi akan tetap menjadi ketua. Ada yang keberatan? Kalau nggak ada, upacara pelantikan dilanjutkan.